Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Lihat bagaimana di status quo kebijakan politik yang terlalu sentis atau isu politik yang terjadi belakangan ini, misalnya panasnya sikap politik 2024 atau koalisi sekalipun, yang mana orang-orang mulai tidak percaya terhadap bagaimana jalannya pemerintahan itu baik atau tidak. Sadari secara teori apatis lahir dari orang-orang yang merasa dirinya benar dan enggan akan suatu hal yang menjadi feedback bagi mereka. Artinya, sikap ini jika dikorelasikan pada pemerintahan, yakni sebagai bentuk ketidakempatian seseorang akan suatu hal atau objek tertentu yang mereka rasa hal itu tidak irasional. Hal inilah yang menjadi landasan bagaimana orang-orang bisa tumbuh akan sikap apatis mereka dan meluas hingga ke sana kemari. Lihatlah, sikap apatis merupakan sikap tak acuh, yang mana hal itu buruk karena sikap inilah yang akan membuat meluasnya jalannya busuk dari pemerintahan, misalnya seperti penyelewengan kekuasaan ataupun sebagainya. Dan pada akhirnya suatu sistem pemerintahan tidak berjalan secara transparan, yang akan saya jelaskan pada poin argumentasi saya nanti. Namun lihat bagaimana keterbukaan politik itu sangat penting, atau keterbukaan hadir dari beberapa aspek. Yang pertama, tekanan dan kebutuhan kondisi suatu negara. Mereka akan terbuka pada suatu politik tertentu atau melakukan perkembangan politik karena misalnya seperti adanya inflasi ataupun tekanan-tekanan yang menuntut mereka untuk melakukan keterbukaan politik. Yang kedua adalah aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat inilah yang begitu penting, namun menjadi buruk apabila orang-orang akan apatis. Sadari aspirasi masyarakat akan isu politik hadir karena lapisan masyarakat inilah yang memang enggan akan kebijakan politik tertentu, misalnya seperti demo mahasiswa besar-besaran yang mengkritisi RUU KUHP misalnya. Hal inilah yang kami nilai bagaimana ketidakmoralan dari apatisme terhadap akan bergantung pada kestabilan politik nantinya. Dua poin argumentasi saya akan saya jelaskan pada saat ini. Yang pertama, sikap ini memang dijustifikasi buruk tidak bermoral. Sadari, bermoral memiliki makna dua hal. Yang pertama adalah memiliki etika baik, dan yang kedua adalah tidak melanggar secara norma. Kedua hal itu tidak ada dari sikap apatis, karena lihat, etika yang baik seharusnya peduli akan isu politik yang ada. Mereka harus bisa mengkritisi bagaimana sistem pemerintahan itu bobrok atau tidak. Misalnya kita mengkritisi bagaimana RUU KUHP berjalan pada DPR ataupun sebagainya. Karena lihat, manusia lahir secara moral, yang mana orang-orang tersebut akan mengingatkan satu sama lain, bukan? Dan kedua, sikap apatis akan melanggar secara norma. Sadari sebagai manusia kita punya tanggung jawab akan norma kesusilaan ataupun yang berasal dari hati nurani mereka sendiri. Mengapa demikian? Karena lihat, lahiriah seorang manusia tentunya punya kesadaran dan awareness pada sekitarnya, sehingga mau tidak mau atau suka tidak suka, hal ini akan terjadi pada setiap manusia. Kita tidak bisa melakukan melanggar dari norma-norma itu atau ketentuan dari hati nurani manusia itu sendiri. Even if orang-orang tersebut merasa dirinya bermoral melakukan hal baik ataupun bersedekah misalnya, namun mereka tak acuh kepada politik di sekitarnya. Memang mereka dinilai baik, mereka sangat bermoral atau bersikap kepada sosial mereka sendiri. Namun sadari, orang-orang inilah yang akan buruk nantinya, karena orang-orang ininya memiliki gejolak hati pada nuraninya berlebihan, ataupun mereka akan merasakan tekanan pada orang-orang di sekitar karena mereka tidak memiliki sense kepedulian terhadap sesama. Sense bagaimana aspirasi politik itu hadir. Sense bagaimana mereka harus mengkritisi bagaimana sistem pemerintahan itu hadir. Sense bagaimana orang-orang harus bisa bertindak sebagaimana untuk membangun perkembangan bangsa yang lebih berkelanjutan. Yang kedua adalah sikap ini akan lebih buruk terhadap sistem pemerintahan ke depannya. Sadari, parameter dari pemerintahan yang baik adalah 4. Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas serta koordinasi. Keempat aspek itu merupakan aspek yang harus dipegang oleh aktor masyarakat itu sendiri. Bagaimana aktor masyarakat ini jika ingin perkembangan atau politik itu tumbuh dengan besar ataupun secara keberlanjutan, keempat aspek ini dianggap penting. Karena masyarakat ini karena masyarakat inilah yang akan menjadi regulator tentunya, yang menjadi penentu tentunya bagaimana pemerintahan itu akan menjadi baik. Namun hal itu buruk karena apatis itu yang berampak terjadi secara perlahan. Sadari, orang mungkin akan tidak akan mau melakukan opini publik akan perkembangan suatu manufaktur yang mana mengacu pada tujuan keberlanjutan atau perkembangan negara, misalnya seperti pembangunan jalan tol ataupun pembangunan Trans Papua atau Trans Jawa. Dan hal inilah buruk apabila ketidakpuasan akan perkembangan atau saran-saran dari publik, dari masyarakat itu tidak hadir. Pada worst case-nya akan lebih buruk lagi karena apabila pemerintahannya memang abuse of power dan melakukan penyelewengan lebih besar lagi karena feedback dari masyarakat tidak ada pada pemerintahan. Feedback inilah yang akan menjadi abuse of power bagi pemerintahan. Kan apa? Lihat bagaimana masyarakat sendirilah yang tidak acuh kepada bagaimana perkembangan publik ataupun perkembangan politik pada saat ini. Yang mana pemerintahan ini yang bisa mengatur segalanya. Mereka merasa dirinya tidak ada feedback dari mereka, sehingga alhasil ketimpangan sosial dan politik itu akan terjadi secara signifikan. Dan hal inilah yang akan menjadi buruk di sisi dari sikap apatis ini.
Namun kita bilang apabila tim oposisi berpikir bahwasannya orang-orang ini tentunya akan baik karena sikap ini akan menumbuhkan kesadaran dari pemerintah. Namun hal itu akan asumtif apabila iya akan menimbulkan konsekuensi moral yang lebih buruk lagi dari masyarakat. Kami sudah menjelaskan bagaimana perkembangan pemerintah atau politik akan baik apabila sudah meliputi dari keempat aspek, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi. Terima kasih.